yang membaca tasbih dalam salat itu nyaring dan jaga gerak. Jadi mengenai kajian salat tasbih, dan saya pernah hadir dengan pertanyaan yang ditanyakan, ada dengan sebagian daripada guru pada masa melaksanakan sebagai sunat tasbih, maka dengan tasbih yang 10 kali tadi itu dilanturkan dengan nyaring dan berlagu alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar alhamdulillah, seperti itu pada rukuk. Jadi dengan kita pertama, kalau pada waktu kita menyaringkan Fatihah dan juga menyaringkan surah, itu memang tuntutannya semacam itu. Sembahyang kalau di siang hari kita kerjakan secara secara perlahan-lahan. Sembahyang di malam hari itu kita kerjakan dengan cara dengan nyaring. Tapi yang dinyaringkan daripada bacaan tadi itu yang pertama takbir, yang kedua baca Fatihah, yang ketiga baca surah, yang keempat itu adalah qunut, kemudian yang kelima salam. Jadi dengan kita tak nak melakukan suatu ijtihad baru, ikut inisiatif, itu pandangan. Memang seolah kalau pada waktu kita bertasbih macam itu, tapi soalnya kita yang membagikan ganjaran pahala bukan kesoan kita. Dan bahasanya macam itu tak. Kesoan kita itu bukan dia yang bagi kita pahala. Yang bagikan kita pahala itu adalah Allah. Jadi bagaimana kalau salat tasbih, aktiviti ibadah yang kita laksanakan tidak ikut panduan hukum hakam Allah. Jadi daripada rangka sembahyang yang bagaimana pun, kalaulah berbeda kaifiat, karena ada zikir, tasbih, tahmid dan takbir pada tiap pergerakan kita, tapi bagaimana pun namanya juga sembahyang. Yang dengan sembahyang Nabi kita bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah karena semacam mana itu sembahyang. Yang kalau pada di waktu malam, yang kalau pada saat di malam hari kita kerjakan, ulama mengatakan al-lailu sultanul jahar. Malam hari itulah tempat untuk kita menyaringkan, mengeraskan suara. Sementara dengan an-nahar sultan sir, siang hari itu adalah leluasa untuk kita memperlahankannya. Jadi kalau dengan kita meminta balasannya daripada makhluk, balasannya daripada Tuhan Imam, balasannya daripada manusia, mungkin dengan kita akan berinisiatif untuk mempersembahkan yang lebih elok, ikut selera manusia yang akan memberikan balasannya. Tapi saat ketika yang memberikan ganjaran dan balasan itu adalah Allah Jalla wa'ala, mau tidak mau dengan kita akan ikut cara dan juga ikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan yang telah disampaikan oleh Sayyiduna Rasulullah SAW. Hanya saja yang warid daripada hadis tadi semacam mana kita kerjakan itu satu riwayat. Riwayat yang kedua, selepas takbir kita baca istiftah dan kita membaca Fatihah dan surah. Sebelum kita rukuk baru kita bertasbih sebanyak 15 kali. Sebelumnya di mana nanti kita letakkan? Selepas kita bangkit daripada sujud yang kedua, baca 10 kali tasbih, kemudian baru kita naik ke rakaat yang kedua. Akan tetapi cara semacam itu menambah atau riwayat yang kedua agak berbeda dengan cara sembahyang yang selalu dan yang biasa kita laksanakan, di mana selepas kita bangkit daripada sujud yang kedua di sana tidak ada tumak ninah atau tidak ada masa berehat untuk kita bertasbih. Silakan dengan pertanyaan yang lain. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tuan Najib. Dah ada mic dah. Alhamdulillah. Ja'al faraj. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana pagi tadi dari Ikim sempat saya bertanya satu soalan, tapi ramai yang bertanya pada saya satu istilah baru yang disebut oleh Tuan Syekh sendiri dan minta saya bertanya kepada Tuan Syekh tentang istilah talafi. Kerana disebut salafi dan ada istilah baru talafi, apabila saya war-warkan dalam web saya, ramai minta saya bertanya agar malam ini diberi peluang dijawab apa itu talafi, insyaAllah. Jadi Tuan Haji tadi itu ikut kuliah di IKIM. Jadi saya buat satu istilah, bukan saya yang buat istilah itu, nanti salafi marah pula dengan saya. Saya tak lebih daripada mengungsikan kata-kata yang pernah diucapkan oleh seseorang. Jadi asal asbab nuzulnya cerita tadi itu, asbab urutnya macam ni.
Jadi sahabat saya dalam waktu yang sama juga adalah salah satu daripada murid yang setia, ilmi najib, syatir kata orang Arab, memang pintar. Itu yang mentahqiq kitab Irsyadul Ibad. Jadi pada masa kunjungan pengetua Madrasah As-Salatiyah di Mekah, Syekh Abdul Najib, dulu kami sebut dengan Syekh Hashim. Jadi pada masa kunjungan beliau pergi ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lombok itu kawasan yang dekat dengan Bali. Nah, jadi pada masa kunjungan ke sana, beliau datang ke sebuah pondok pesantren yang terbesar di dunia Indonesia, rasanya itu yang terbesar. Nama pondok pesantren tadi itulah Nahdlatul Watan, kebangkitan kota atau negara. Itu pelajarnya ratusan ribu, tapi di mana-mana ada cawangannya. Yang diketuai pada masa itu oleh Syekh Zainuddin Al-Ambanani, Kiai Zainuddin Al-Ambanani, murid ke sana Syekh Hasan Masyar. Jadi pada masa kunjungan beliau di sana, terus ada perbualan, perbincangan berkenaan dengan salafiyin. Jadi kata beliau, ahbabuna billah, sahabat-sahabatku, mereka itu bukan salafiyin, itu kumpulan talafiyin. Dan tadi paham? Kumpulan itu bukan kumpulan salafiyin. Kalau salafiyin ikut salaf. Salaf, kalau pada saat ada suatu benda yang agak pelik, ada suatu perkara yang janggal, ada suatu perkara yang mungkin tidak pernah dipahami atau tidak pernah didengar oleh mereka, maka dengan mereka akan mereka tanyakan. Pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi kita membawa pasukan tidak kurang daripada 10.000 orang sampai ke tanah suci Mekah, dan mereka berjaya untuk menaklukkan kota Mekah. Kota Mekah sekarang berada di bawah pemerintahan Islam, di bawah pemerintahan Sayyidina Rasulullah SAW, yang pada hari itu Nabi kita melaksanakan sembahyang di bawah itu dengan 1 kali berwudu. Nampak pelik dengan sahabat. Bagaimana dengan para sahabat Nabi? Mereka tanyakan macam ini, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'alu. Baginda telah melakukan sesuatu yang dengan baginda tidak pernah melakukannya. Jadi kata baginda Nabi menjawab pertanyaan daripada Sayyidina Umar, yang bertanya tadi tentang Sayyidina Umar, an qasdin fa'atuhu ya Umar. Memang secara bersengaja benda itu aku lakukan. Itu cara salafi kalau padaku bertanya. Ada benda pelik ditanyakan, ini kenapa, ini macam mana? Macam itu juga dengan pertanyaan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, hal nahnu al-hakim, pada masa perdamaian Sulhul Hudaybiyah pada tahun ke-6, yang masuk Islam di kalangan orang-orang kafir dan hijrah ke Madinah harus diantar balik ke Mekah. Tapi kalau seandainya ada daripada kaum muslimin yang murtad datang ke Mekah, maka orang-orang Mekah tidak berkewajiban untuk menghantar balik mereka ke Madinah. Itu persyaratan. Nabi kita terima. Tahun depan saja kalian hanya boleh melaksanakan umrah, itu pun tidak boleh lebih daripada 3 hari dan tidak boleh bawa senjata. Nabi kita terima. Si Umar naik angin pada saat itu. Ini peraturan yang bagaimana? Kalau kita pergi ke sana, pergi ke, kalau misalnya mereka datang ke Mari, daripada orang-orang musyrik yang Muslim datang ke Madinah, kita kena antar balik. Tapi kalau daripada warga kita yang keluar daripada Islam, yang murtad waliyadzubillah, dengan mereka tidak berkewajiban untuk mengembalikannya. Ini tidak adil. Si Umar komplain pada saat itu, tapi dengan bahasa yang halus, anahnu ala hakim ya Rasulullah. Apakah kita berada pada posisi yang benar? Nabi kita katakan, nahnu ala hakim, kita memang pada posisi yang betul. Itu cara salafun saleh dalam mempertanyakan sesuatu. Sementara yang mengaku dirinya salafi sekarang ini, tengok benda pelik, orang baca semalam Jumat, bid'ah, dolal, masuk neraka. Jadi yang macam itu tak layak untuk dikatakan sebagai salafiyin. Itu kumpulan talafiyin. Talak saja binasa. Kumpulan binasa yang membinasakan. Kenapa? Sebab mereka menyesatkan umat.
Nabi kita bersabda, alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kamu dengan kumpulan yang terbanyak. Kalau dibanyak-banyakkan pun salafi yang ada di Malaysia, di Indonesia, di seluruh dunia belum mencapai 100 juta. Takkan dengan kita mengatakan yang 900 juta ini sesat. Jadi misalnya Allah janjikan pada tiap bulan Ramadan itu terdapat sejumlah tidak kurang daripada alfin, sejuta manusia yang dibebaskan Allah daripada api neraka. Jadi kalau kita duduk di Malaysia, terdapat sejuta orang yang terampuni dosa kesalahannya pada malam yang pertama. Macam itu juga pada malam kedua, malam ke-29 sudah 29 juta. Malam yang ke-30 Allah akan bebaskan daripada api neraka sejumlah bilangan yang sudah terbebaskan sebelumnya. Berarti pada malam yang ke-30 jumlahnya tidak kurang daripada 59 juta. Rakyat kita saja belum sampai 59 juta. Jadi tak akan salafi saja mendapatkan keampunan. Kira-kira selebihnya daripada keampunan tadi itu siapa-siapa? Kalau yang masuk surga itu salafi saja. Sebab kata salafi, wa kullu bid'atin dhalalah. Coba kalau kita nak tahu yang baca Yasin malam Jumat masuk neraka, yang memperingati Maulidan Rasul masuk neraka, yang memperingati hari kemerdekaan masuk neraka. Cuma mereka tak jadi suatu hari kemerdekaan, takut dengan Tuhanku, kena bukit anas. Tapi Maulidan Rasul baginda sudah tak ada. Memperingati manakib Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Syekh Abdul Qadir Jalani, mereka tidak. Mereka selalu atau senantiasa ada nuansa atau komen. Tapi kalau sudah berkenan dengan hari kenegaraan, hari keputraan, senyap, tegam mulut mereka. Tak jadi mengatakan memperingati hari keputraan itu juga bid'ah dhalalah. Maka sesiapa saja yang memperingatinya akan masuk neraka. Paling bercakap dalam 3-4 hari, tak sampai 3 hari sudah ada di Bukit Aman. Cari Bukit Jalil tak nampak. Ada di mana? Syukur kalau hanya masih berada di Bukit Aman, kalau tidak berada di dalam perut bumi. Waliyadzubillah. Nah, itu mereka tahu. Tahu, Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang baca Yasin masuk neraka, yang buat tahlil masuk neraka, yang mengadakan peringatan Maulid Rasul masuk neraka, yang memperingati hari Ma'al Hijrah masuk neraka, Isra Mi'raj masuk neraka, yang bertawasul masuk neraka. Jadi yang masuk surga itu siapa? Gak ada kira-kira siapa yang masuk surga? Jadi mesti Tuan Haji, ini seperti masjid kan besar sekali. Seketika zamannya sedikit nampak kelihatan kosong. Mesti para malaikat yang bertugas untuk mengawal suasana surga. Bahkan begini dengan bahasanya, Allah berjanji kepada surga dan neraka, akulah yang akan memenuhkan kalian berdua. Kalau dengan gaya mereka tadi itu akan terdapat dalam 70% surga itu kosong. Kenapa? Mana jamaahnya? Neraka semuanya. Nah, itu yang saya katakan. Tetapi itu adalah kebinasaan dan membinasakan dengan fatwa dan juga dengan pandangannya. Kalau beda pendapat, memang itu suatu perkara yang sewajarnya, tapi tidak boleh kita menyesatkan mengatakan orang ala dhalalah wa kullu dhalalatin finnar tanpa dalil, tanpa alasan, tanpa argumentasi yang sahih, tanpa dalil yang kuat. Kalau masing-masing punya dalil yang kuat, maka harus bertoleransi. Sebab macam manapun awak nak masuk surga, kami pun juga nak masuk surga. Kami berkumpul pada malam Jumat dan Yasin sebab juga tujuannya hanya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, ingin mendapatkan ganjaran pahala daripada lantunan Yasin yang kita baca pada malam hari itu atau pada tiap malam hari Jumat. Macam juga dengan seseorang yang berzikir dengan tahlil. Oke, silakan sebelah sini.